warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa di pagi hari ini akan dipimpin oleh Mas Yosi. Mas Yosi, silakan memimpin teman-temannya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Tunggu. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang norma dan adat istiadat daerahku. Nah, sebelum memulai norma adat istiadat daerahku, Bapak mau bertanya, untuk hari ini siapa yang tidak berangkat? Pak Rizal, Oh, untuk Rizal tidak berangkat, kenapa ya? sakit perut. Oh, sakit perut. Nah, kita doakan supaya Rizal cepat sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran di kelas ini bersama kalian nanti. Nah, sebelum itu Bapak ingin mengecek kesiapan kalian. Nah, Bapak ada lagu nih. Ketika Bapak bilang kelas 4, kalian bilang siap ya? Siap. Nah, ketika Bapak bilang apa kabar semua, kalian jawab baik. Ketika Bapak nanya kesiapan kalian, Bapak bilang siap. Nah, yuk kita coba ya. Yuk, sekalian Bapak mengecek kesiapan kalian. Kelas 4 Siap. Kelas 4 Siap. Kelas 4 Siap. Siswa kelas 4 apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 4 semuanya Hebat. Nah, sudah siap semua untuk masuk ke materi? Siap. Sebelum masuk ke materi, Bapak ingin anak-anak Bapak muncul jiwa nasionalisnya, muncul rasa patriot kita tentang negara kita, negara Indonesia. Nah, di sini Bapak ada lagu dari Sabang sampai Merauke. Mohon untuk anak-anak berdiri terlebih dahulu dan menyanyikan. Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Nah, boleh silakan. Dari tadi, dari awal kegiatan kan kita sudah berdoa nih, sudah bernyanyi untuk ngecek siapa, sudah bernyanyi dari Sabang sampai Merauke untuk menunjukkan rasa nasionalis kita. Nah, bagaimana perasaan kalian hari ini? Semangat, Pak. Ya, Senang Pak. senang ya. Nah, lanjut untuk masuk ke materi. Nah, sebelum masuk materi, di sini ada 3 tujuan pembelajaran supaya kalian paham tentang apa itu norma dan istiadat daerah kalian. Yang pertama, tujuan pembelajaran sendiri, peserta didik mampu mengidentifikasi definisi norma dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi definisi adat istiadat dengan tepat. Yang terakhir, peserta didik mampu mendemonstrasikan norma atau adat istiadat yang berlaku di sekitar. Pak Reza ingin tanya untuk Mas Yoga. Mas Yoga, Bapak ingin tanya nomor 1 nih, dari mana asal Mas Yoga? Jogja, Pak. Oh, dari Jogja. Ya, untuk selanjutnya, apakah ada tata tertib di desa Mas Yoga? Ada. Apa tata tertibnya seperti apa? Dilarang membuang sampah sembarangan. Oh, nah seperti itu ya. Jadi kayak contoh tata tertib yang ada di daerah masing-masing kalian kan berbeda. Semuanya kan tata tertib di desa Mas Yoga kan dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, di sini Bapak pengen tanya, kalau
Ada yang di daerah selain Jogja? Ada Pak. Siapa? Ya, untuk Mbak Umi sendiri daerahnya dari mana? Saya dari Sumatera Pak. Oh, dari Sumatera. Nah, untuk tata tertib desanya ada apa aja tata tertibnya? Kalau di tempat saya itu Pak, kalau di pinggir jalan itu banyak anak-anak. Jadi tidak boleh main main. Oh, ya. Diizinkan Pak, tidak boleh menonton sembarangan. Oke. Nah, yang ketiga sini Bapak akan tanya kebiasaan apa yang menjadi ciri khas di desa kalian? Bapak ingin tanya ke Mas Dwi, coba ke Mas Dwi. Kebiasaan apa yang menjadi ciri khas di daerah kalian? Di daerah Mas Dwi kebiasaannya apa? Ini Pak, apa ada kemudian? Oh, ada kedudukan gitu ya. Nah, kan sudah disebutkan dari teman-teman kalian ya, dari mulai dari mana asal tata tertib di desa, kebiasaan. Nah, di sini pada dasar sedikit. Nah, di daerah setiap individu kan berbeda-beda, otomatis tata tertib juga berbeda-beda, dan kebiasaan di daerah itu pun juga berbeda-beda. Bapak kasih contoh nih, kalau di daerah Bali ini semuanya Bapak contoh di daerah Bali. Di daerah Bali itu kayak tata tertibnya itu kayak tidak boleh apa ya? Nah, tidak boleh kayak memakan daging sapi. Nah, kayak gitu. Sedangkan kalau di daerah Jawa sendiri, khususnya di daerah Jogja lah gitu, makan daging sapi kan dibolehkan. Nah, sedangkan di daerah Bali itu bolehnya makan daging lembu kayak gitu. Nah, itu tata tertibnya. Untuk kebiasaan atau kebiasaan dari ciri khas itu di daerah Bali itu ada yang kayak di daerah Jogja namanya labuhan kayak gitu. Terus di pemakamannya sendiri itu berbeda dengan pemakaman di daerah Jogja. Kalau di Jogja pemakamannya nggak pakai kayak acara adat. Nah, sedangkan di Bali itu biasanya kalau untuk acara pemakaman itu menggunakan acara adat. Nah, di sini ada cerita Bapak pengen kalian menceritakan yang ada di depan. Nah, Bapak akan tunjuk untuk menceritakan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, di sini Bapak akan tunjuk di mana supaya kalian sekalian bisa membaca, belajar membaca dengan baik. Nah, coba yang kalimat pertama akan dibacakan oleh Mbak Tasya. Dara ceritakan keunikan Bali pada kami. Nah, yang kedua Mbak Ulfa. Di sana ada istiadatnya kental ya. Yang ketiga Mbak Mada. Saatnya di sana tidak ada aktivitas di luar. Nah, yang keempat Mbak Sumila. Bahkan lampu dan alat elektronik tidak dinyalakan. Dan yang kelima Mbak Wiwin. Yang kalian namakan bulan. Oke. Nah, dari cerita di sini kan karena sudah sedikit memahami kalau di acara Bali itu ada acara nyepi. Di acara nyepi itu acaranya gimana sih? Acara nyepi itu benar-benar sepi. Jadi di daerah di desa ketika melakukan acara nyepi itu tidak boleh menyalakan lampu ataupun alat elektronik lainnya yang bisa mengeluarkan cahaya. Nah, seperti itu acara yang ada di Bali. Lanjut, kita akan bahas tentang norma dalam adat istiadat di daerahku. Nah, di Indonesia sendiri, Indonesia dengan segala kekayaan budaya di dalamnya juga memiliki norma dan adat istiadat yang berbeda. Norma sendiri, norma adalah aturan yang berlaku pada suatu wilayah. Nah, sedangkan adat istiadat aturan yang tidak tertulis dan diakui sebagai hal yang baik untuk dilakukan.
Dengan kata lain, adat istiadat merupakan bagian dari norma. Nah, dari sini norma dan adat istiadat itu saling berkesinambungan ya. Jadi antara norma dan adat istiadat itu saling berhubungan. Ketika norma dan adat istiadat itu tidak ada kecocokan, berarti tidak bisa kita mengikuti hal seperti itu. Nah, di sini ada beberapa contoh nih, contoh kebudayaan. Nah, gambar yang pertama itu masyarakat Baduy di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten memiliki aturan memisahkan wilayah Baduy dalam dan Baduy luar. Di wilayah Baduy dalam, masyarakat sama sekali tidak dibolehkan menggunakan alat elektronik termasuk kamera dan tidak ada listrik di area tersebut. Masyarakat juga tidak boleh mengembala ternak di area aliran sungai, tidak diperkenankan masuk ke area hutan tertentu dan masih banyak aturan lainnya. Tujuan mereka untuk mempertahankan sistem adat dan melindungi areanya dari perubahan. Mereka memenuhi segala keperluan hidupnya dengan cara mereka sendiri yang digunakan secara tradisional selaras dengan alam. Misalnya menyimpan bahan pangan menggunakan sistem lumbung. Nah, di sini itu contoh ini kan ada contoh Baduy dalam dan Baduy luar nih. Baduy dalam sendiri itu suku yang masih menjaga tradisi mereka. Jadi kayak di Baduy dalam itu ketika mereka menggunakan sistem barter. Jadi kayak ini si A dan si B ketika mau soalnya si A punya beras, si B punya pisang. Nah, si A pengen pisang nih ya, tinggal dibarter sama si B. Nah, kayak gitu. Dan di Baduy dalam sendiri itu tidak boleh seenaknya kita mengekspos masyarakat tersebut. Jadi di Baduy dalam itu ada beberapa aturan ya, kayak tidak diperbolehkan merekam menggunakan elektronik, kalau malam tidak diperbolehkan menggunakan listrik. Nah, berbeda dengan Baduy luar. Baduy luar itu yang sudah mulai bercampur dengan para pendatang. Para pendatang itu bisa kalau di Baduy luar itu diperbolehkan menggunakan listrik dan boleh diekspos. Nah, dengan kalau di Baduy luar itu caranya sama kayak di desa. Jadi ketika kita mau pengen beras ya kita beli di tempat yang jualan beras menggunakan uang. Nah, kalau di Baduy dalam kan kita barter sistemnya seperti itu. Nah, di sini Bapak ini kebiasaan masyarakat Nusa Tenggara Timur ya, masyarakat Tenggara Timur itu kebiasaan berburu ikan paus di sekitaran bulan Mei dan November yang sudah berlangsung sejak ratusan tahun yang lalu. Kebiasaan ini menjadi bagian dari upaya masyarakat tradisional memenuhi kebutuhan protein bagi warganya. Nah, karena tadi Bapak sudah menerangkan beberapa tentang norma, adat, nah, terus di sini ini sudah duduk sesuai kelompoknya. Nah, kelompok pertama Bapak akan namai kelompok gundul-gundul pacul ya. Yang kelompok kedua Bapak namai kelompok pandang bulan. Yang ketiga Bapak akan namai kelompok surat semut. Nah, di sini Bapak ada lembar kerja peserta. Di sini Bapak pengen kalian wawancara teman kalian sendiri. Gunanya buat apa? Supaya kalian itu tahu bahwa teman kalian itu juga memiliki kebudayaan, adat istiadat daerahnya. Nah, dari situ kalian bisa mengerti. Jadi kayak nanti si A budayanya pasti akan berbeda dengan si B. Nah, kayak gitu. Ini Bapak berikan lembar. Bisa langsung dikerjakan sesuai kelompoknya. Untuk waktunya Bapak
15 menit karena ini tidak lama ya. Siap. Nah, contohnya kan di situ ada lembar laporan hasil wawancara nih, seumpamanya tulis nomor 1, nama narasumber Rizal, norma atau adat istiadat. Nah, norma atau adat istiadat yang ada di daerah Rizal seumpamanya gotong royong di hari Minggu. Daerah asal norma atau adat istiadat Bantul. Nah, di sini di strip aja kalau masih belum punya tanda tangan. Nah, seperti itu. Selesai, Pak. Ini ya, apakah ada kesulitan? Ini Pak gimana, Pak? Ya, nanti dulu ini sepertinya ada yang ya. Seperti ini gimana Pak? Ya, seperti ini dalam penulisannya ini namanya udah benar, norma adat istiadatnya, daerah asal, dilanjut ke temannya. Nanti kalau udah selesai, Bapak akan panggil untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok. Iya, Siap, Pak. Dan kelompok ini, Pak. Ini norma itu kan aturan iya, yang ada di daerahnya Mas juga Pak, gitu. Jawa gitu ya. Ya. Ini ya, terus aturannya apa gitu. Dilarang menikah bulan Sawal. Oh bisa. Oh, Bisa enggak. nggak, Enggak boleh. Kan aturan ya boleh. Itu kan kalau itu aturan daerahnya boleh, enggak apa-apa. Iya, Pak. Saya Iya. kan juga bulan Sawal nggak boleh nikah. Oke, enggak apa-apa. Kan tiap daerah kan berbeda-beda. Ya, kelompok ini ada yang pesan. Ada tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oke. Oke, yuk selanjutnya. Sudah selesai semuanya? Nah, Bapak akan menunjuk satu kelompok dulu untuk mempresentasikan. Yuk, kelompok gundul-gundul macul. Oh, Suara Jamu dulu aja. Suara Jamu maju untuk mempresentasikan perwakilan saja. Siapa? Saya perwakilan dari kelompok Suara Jamu akan mempresentasikan laporan hasil wawancara saya dengan teman-teman. Yang pertama ada saya sendiri, Yosi sebagai narasumber dengan norma atau adat istiadat yaitu gotong royong setiap hari Minggu dan daerah saya dari Sleman. Selanjutnya ada Mas Dwi dengan norma atau adatnya pengambilan barang bekas 1 bulan 1 kali untuk dijual dan dimasukkan ke kas. Daerahnya dari Bantul. Selanjutnya ada Mbak Wening yang ada norma dan adat istiadatnya ronda malam berasal dari daerah Purworejo. Dan yang terakhir ada Mbak Soim dengan normanya ada Udal Lumping, daerahnya dari Kebumen. Nah, beri applause untuk Suara Jamu. Yuk, selanjutnya kelompok gundul-gundul macul. Ayo. Saya perwakilan dari kelompok gundul-gundul macul akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, narasumbernya Fanda. Normanya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Daerah asal dari Sleman. Yang kedua, Zakia. Normanya tidak boleh makan ubi. Asalnya Wonosobo. Yang ketiga, Taskia. Kerja bakti setiap hari Minggu. Asalnya dari Jogja. Oke, Terima beri kasih. tepuk tangan untuk tadi kan kalian sudah tahu tentang norma adat istiadat, tentang adat istiadat apa yang ada di daerah Bali, Nusa Tenggara, terus suku Baduy. Habis itu kalian sudah mempresentasikan adat istiadat yang ada di daerah kalian maupun teman kalian. Nah, di sini Pak Rizal ada permainan. Apa tuh, Pak?
Nah, ini anggap tongkat ya, ini nanti ketika ada yang tahu tentang lagunya Gundul-Gundul Pacul? Tahu. Nah, ketika nanti Pak Rizal bilang stop, yang mendapatkan tongkat nanti akan menjawab. Ya, udah siap? Tongkat mulai dari Dioper ya? Dioper apa ya? Dioper apa? ya dioper sambil bernyanyi. Ketika Pak Rizal bilang stop, Ya belum nyanyi udah dioper. ketika Pak Rizal bilang stop, nanti yang dapat tongkat atau pulpen ini Pak Rizal akan kasih pertanyaan satu dan bisa dijawab. Sedangkan kalau belum bisa nanti bisa dibantu temannya. Ya, udah siap? Siap. Ya, mulai dari sini ya. Ya, pegang dulu. Gundul Pacul gembelengan, nyunggi wakul-kul gembelengan. Stop. Yang dapat tongkat Pak Bibit. Nah, di sini Pak Rizal ada pertanyaan karena tadi udah sepakat ke kelas. Yang dapat tongkat Pak Rizal akan kasih pertanyaan tentang materi yang sudah Pak Rizal sampaikan. Nah, tadi di suku Baduy Dalam itu tidak boleh membawa apa aja. Tidak boleh membawa barang elektronik, terus nggak ada listrik, nggak ada kamera, jadinya yang sekali. Oh iya, betul ya jawabannya. Yo, beri tepuk tangan kepada Pak Rizal. Jempol kanan, jempol kiri, jempol tengah, salut. Ya. Yuk. Selanjutnya Pak Rizal akan bagikan lembar evaluasi, bisa dikerjakan. Nanti kalau sudah mengerjakan nanti bisa langsung dikumpulkan. Nah, sama di sini ada jurnal perasaan. Jurnal perasaan itu buat apa? Buat ngisi perasaan kalian ketika mengikuti pembelajaran hari ini. Jadi kayak bagaimana perasaanmu saat berangkat sekolah. Nanti sekarang diisi setelah mengisi lembar evaluasi. Nah, Pak Rizal kasih waktu 20 menit untuk mengisi lembar evaluasi. Ya, udah selesai? Ya, bisa dikumpulkan. Lembar evaluasinya bisa dikumpulkan. Nah, kesimpulan pada pembelajaran hari ini tentang norma. Norma itu suatu aturan yang berlaku di suatu daerah, sedangkan adat istiadat itu aturan yang ada di daerah tersebut. Jadi ketika norma dan adat istiadat itu harus saling berkesinambungan dan harus saling saling beriringan antara norma dan adat istiadat. Nah, sebelum Bapak tutup di sini Pak Rizal pengen supaya kalian tahu tentang mengenal lagu daerah yang ada di suatu daerah di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri kan ada banyak kan daerahnya. Nah, sini Pak Rizal ada tulisan lagu. Nah, pada
Padang Bulan. Ada yang tahu lagunya Padang Bulan? Tahu. Ya, kita berdiri dulu. Yuk. Nah, silakan untuk tepuk tangan dan berdiri kembali. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang norma dan adat istiadat yang berlaku di daerah. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat untuk kalian. Pesan Bapak, tetap jaga kondisi, jaga kesehatan di musim yang sedang tidak bersahabat ini. Kalian harus menjaga kondisi dan kesehatan kalian. Jangan lupa setiap pagi sebelum pembelajaran, sebelum berangkat sekolah, kalian makan terlebih dahulu. Itu aja pesan dari Bapak. Sama Bapak sedikit motivasi. Jangan menganggap sulit ketika itu belum dilakukan. Nah, jadi kalian itu jangan menganggap suatu kerjaan sulit. Padahal itu sebenarnya nggak sulit ketika kita sudah melakukan. Itu aja.